Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek, ruas arteri Kalimalang dan juga Pelabuhan Merak? Sudah ada rekan-rekan kami, ada Muhammad Reza di Tol Jakarta Cikampek, kemudian di Kalimalang ada Lis Pratiwi dan Marcelina Tumundo di Pelabuhan Merak, Banten. Saya ke Reza terlebih dahulu. Reza, setelah terjadi kemacetan panjang pagi tadi, apa kemudian evaluasi dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian? Wahyu, sejauh ini setidaknya ada 2 penyebab kenapa kemudian terjadi kemacetan pada pagi hari tadi. Setidaknya ada 3 titik kemacetan, misalnya mulai dari kilometer 40 hingga ke 41, kemudian di 43 hingga ke 47, lalu di kilometer 54 hingga ke kilometer 57. Yang pertama adalah karena memang meningkatnya volume kendaraan yang hari ini masuk melalui tol Jakarta Cikampek. Ini juga tercatat oleh pihak Jasa Marga bahwa sudah ada peningkatan sekitar 29,4% yang melalui kendaraan yang melalui gerbang tol Jakarta Cikampek, sehingga ini menyebabkan kemacetan di titik-titik tersebut. Dan juga utamanya tadi dikatakan bahwa ada pertemuan antara kendaraan dari tol layang di sekitar kilometer 47, sehingga ini juga yang menjadi sumber kemacetan. Tadi sebenarnya sempat ditutup sementara di tol layang MBZ yang berada di kilometer 47, dan ketika ditutup memang arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Ini juga berhasil diurai, namun setelah dibuka kembali maka terjadi kembali kemacetan ketika kendaraan yang turun dari tol layang MBZ tersebut. Tadi juga sebenarnya sudah dilaksanakan kontraflow sekitar pukul 7.30 hingga pukul 11 di satu lajur yang paling kanan dan mengambil satu lajur yang menuju ke arah Jakarta. Namun setelah kemudian selesai dilaksanakan kontraflow, kembali juga macet terjadi di kilometer 47 dan 48. Itu memang menjadi salah satu titik kemacetan yang ada di tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga titik kemacetan berikutnya ataupun juga penyebab kemacetan berikutnya adalah adanya antrian kendaraan yang masuk ke rest area, utamanya di kilometer 50 hingga ke kilometer 57. Ini kerap kali menjadi titik kemacetan karena masih banyak kendaraan yang ingin mengantri untuk masuk ke rest area, utamanya menjelang berbuka puasa. Padahal ini juga sudah penuh begitu rest areanya, sehingga masyarakat dihimbau atau pengendara dihimbau untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun sebenarnya juga yang menjadi kritikan juga selama di tol Jakarta Cikampek ini bahwa selama sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini hingga ke kilometer 70 atau hingga ke gerbang tol Cikampek Utama hanya ada satu rest area, Wahyu, ya ini di rest area kilometer 57 yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik untuk beristirahat. Padahal kalau kita lihat sebenarnya 2 tahun yang lalu sempat ada rest area lagi yang berukuran lebih kecil atau tipe B dan C yang berada di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek. Namun pada tahun ini hanya ada satu rest area, yakni di kilometer 57, sehingga semuanya terpusat di rest area tersebut, sementara daya tampungnya tidak cukup, sehingga kemudian dari pihak petugas kemudian Jasa Marga melakukan buka tutup di rest area tersebut. Dan juga dari pihak Jasa Marga sebenarnya mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan rest area seefisien mungkin, paling tidak selama 30 menit berada di dalam, ataupun juga bisa membungkus makanan terlebih dahulu sehingga tidak terlalu terjadi penumpukan kendaraan di dalam rest area tersebut. Dan tadi kalau kita lihat rekayasa lalu lintasnya juga sudah ada kontraflow dan juga penutupan tol layang sementara, dan ini pun juga berimbas pada kelancaran dari lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek. Dan kalau kita lihat saat ini pun juga situasi di tol Jakarta Cikampek sudah kembali ramai dan juga ramai lancar begitu. Wahyu. Baik, Reza, kita bergeser ke Kalimalang, ada Lis Pratiwi. Lis, tentu arteri Kalimalang ini menjadi favorit bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Bagaimana kondisinya? Wahyu, hingga sore tadi di jalur Kalimalang ini sudah mulai terlihat kemacetan. Namun pada sore ini memang kemacetan masih didominasi oleh kendaraan warga yang baru pulang kerja. Sementara itu untuk pemudik yang melewati jalur Kalimalang pada sore tadi belum terlihat terlalu banyak. Diperkirakan para pemudik umumnya yang menggunakan sepeda motor ini melewati jalur Kalimalang dari arah Jakarta pada malam hari. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan, diantaranya untuk menghindari terik matahari dan juga kemacetan bersama dengan kendaraan roda 4. Diperkirakan ribuan pemudik bermotor ini akan melintasi jalur Kalimalang dari arah Jakarta menuju ke Pantura.
sebab jalur Kalimalang ini merupakan salah satu alternatif favorit bagi pengendara, utamanya yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun jalur alternatif bagi yang akan melintas dari Jakarta menuju ke berbagai daerah di Jawa. Sementara itu hingga malam ini memang diperkirakan sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan arus mudik Lebaran tahun 2022 jika melihat beberapa hari belakangan. Umumnya para pemudik ini akan melintas di malam hari. Untuk itu petugas juga sudah menyiapkan posko pengamanan dan juga petugas gabungan yang disiagakan untuk berjaga selama 24 jam. Salah satunya di kawasan Sumber Arta, Kalimalang. Sementara itu juga disebutkan bahwa sebelumnya pemerintah ini sempat melarang masyarakat untuk melakukan mudik menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 2. Jadi bagi Anda yang terpaksa untuk melakukan mudik menggunakan kendaraan roda 2, ini ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah memastikan kondisi kendaraan ini dalam kondisi prima, mulai dari rem, penerangan hingga ban, dan juga tidak membawa terlalu banyak barang yang akan menyulitkan selama perjalanan, memastikan jumlah penumpang ini sesuai aturan, dan juga untuk di jalur Kalimalang juga telah disiapkan sejumlah posko dan juga propam yang dapat menjadi tempat persinggahan bagi warga yang melakukan mudik pada saat kelelahan. Di sejumlah propam ini juga disiapkan tempat duduk dan juga air minum yang dapat menjadi alternatif dan juga pilihan warga untuk tempat beristirahat. Sementara itu juga di jalur Kalimalang ini kami masih menemukan memang sejauh yang kami pantau dari kawasan Cawang, Jakarta Timur hingga ke Kota Bekasi, jalur Kalimalang memiliki jalan yang sudah cukup bagus. Namun ada beberapa titik seperti di Jalan Kiai Haji Nur Ali terdapat sedikit lubang dan juga jalan bergelombang dan juga perbatasan yang tidak rata, dan ini perlu menjadi perhatian dari para pengendara. Demikian Wahyu, kembali ke studio. Baik, Lis Pratiwi dari jalur arteri Kalimalang.